Entah untuk apa aku harus bersusah payah merangkakkan kaki hingga letih dan tertatih. Aku dengan segala ketidaktahuanku, aku yang mencari jawaban tanpa adanya alasan. Pagi benar kamu datang, Sukma. Sudah 5 hari ini saya memperhatikanmu. Ada apa denganmu, nak? Maaf Bu, saya terlambat lagi hari ini. Saya sudah berusaha untuk bangun pagi, tapi saya merasa lelah dan saya tidak bisa bangun lebih pagi Bu. Bohong itu Bu, dia kan emang males orangnya. Diam kamu. Baiklah, jangan sampai kamu putus sekolah ya. Biarin aja berhenti Bu, sekolahnya sekalian, anak kayak gitu kok. Saya tidak berniat meninggalkan sekolah saya Bu, namun saya kini memang sedang merasa bosan. Bu, emang males anaknya, keluarin aja. Ya udah, sekarang kamu duduk dan ikuti pelajaran. Saat ini, nanti atau bahkan seterusnya aku akan tetap seperti ini, tenggelam bersama bayang-bayang bosan dalam hidupku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mantok, Dok. Piye nduk masuk sekolah seneng apa gak? Alhamdulillah Bu, seneng. Syukurlah nak kowe seneng. Kepiye ra kepiye iku sekolahku anyene penting ya, Dok. Ibumu mau iso ndongakno. Sinau sing sregep ya. Besok ben sekolah lulus. Nggih Bu, nggih pun nggih Bu. Iya, iya, Nduk. belajar riyen nggih. Iya, Nduk. Dok, iku malah jajane wis siap ndok ndur meja, engko gak usah mider. Teko nganu titip nang ngene toko wae ya. Usiaku sudah genap 17 tahun, namun tugas yang kuemban bagaikan orang dewasa berusia 24 tahun. Dan lagi-lagi aku hanya bisa berkata, entahlah. Ngerti ta ora nek apa nama siswa ngajari awak kene dhewe lho? Masa sih? Gue tadi kondita. Emang pengajariku lanang tau wedok. Nek lanang aku mesti mangkat. Emang ana pengaruh ya apa pelajari lanang apa wedok? Kita padha wae deh apa lanang apa wedok iki? Sing jenenge sinau, ning ndi ki yo seni. Yus, ada mulai sepetang ki lho. 6 hari telah berlalu. Aku dan teman-temanku telah mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang baik dan tentunya berkualitas dari mahasiswi itu. Kak, bukankah di sini sudah banyak orang yang pandai? Lalu untuk apa kita belajar? Pertanyaan yang bagus. Untuk apa kita belajar padahal sekeliling kita sudah ada banyak orang yang pintar? Tapi pertanyaannya, apakah orang pandai itu telah membuat orang sekelilingnya menjadi pandai? Jika tidak, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus memandaikan diri kita sendiri dengan cara apa? Tentunya belajar yang tekun. Belajar adalah cara manusia untuk keluar dari kebodohannya. Nah, sekarang kakak ingin kalian menulis cita-cita kalian. Pastinya kalian mempunyai cita-cita sendiri. Sekarang tulis cita-cita kalian di atas kertas. Nanti kakak akan pilih satu persatu untuk mengucapkan apa cita-cita kalian. Silahkan. Kaila, coba ucapkan apa cita-cita kamu. Saya mau jadi pramugari, Kak. Lanjutkan dan teruslah belajar dengan tekun. Sari, sekarang apa cita-cita kamu? Cita-cita saya ingin menjadi dokter, Kak. Belajarlah lebih tekun lagi ya, agar bisa mencapai cita-citamu. Sekarang Sukma, apa cita-cita kamu? Saya tidak punya cita-cita, Kak. Kamu pelajar Sukma, seharusnya kamu punya cita-cita. Begini Kak, 6 tahun yang lalu rumah kontrakan yang aku tempati hangus terbakar. Tak ada sedikit harta benda pun yang terselamatkan. Bahkan buku-buku pelajaran yang aku miliki semua hangus terbakar. Kakak tahu, ayahku hanya seorang penarik becak dan ibuku hanya berdagang kue basah. Adik-adikku banyak, penghasilan tak sesuai dengan pengeluaran. Aku saat ini harus tinggal bersama keluargaku di bantaran kali.
Aku yang saat ini dipaksa mengerti oleh keadaan keluargaku yang sangat terbatas. Kami harus bersesak ria tinggal di rumah petak yang berukuran kecil di saat malam menjelang. Apakah hanya karena itu? Itukah alasanmu? Tidak, Kak. Setiap hari aku sekolah tanpa semangat. Aku menganggap sekolah itu hanyalah sebagai tuntutan. Orang tuaku mengatakan bahwa orang yang bersekolah itu lebih baik daripada orang yang tidak sekolah. Ibuku mengatakan bahwa sekolah itu baik, maka dari itu aku tetap sekolah agar aku dianggap anak yang baik oleh kedua orang tuaku. Tanpa aku tahu untuk apa aku sekolah. Aku tidak menemukan kebahagiaan selama aku bersekolah, Kak. Bahkan aku tidak tahu untuk apa aku belajar. Aku lelah dengan semua ini. Tidurku adalah waktu di mana aku dapat sejenak melupakan segala yang aku pikirkan. Jangankan untuk bercita-cita, Kak, bermimpi untuk bahagia saja aku tidak pernah. Aku tidak punya cukup waktu untuk menuliskan semua harapan-harapanku di hari nanti. Waktuku telah aku habiskan untuk belajar dan mencari uang. Aku tidak berani bermimpi, Kak. Aku tidak berani untuk bercita-cita. Mungkin cita-cita terbesarku adalah hari ini, esok, lusa, dan di hari-hari berikutnya aku dan keluargaku bisa makan. Jujur, Kak, semenjak Kakak hadir di sini, aku merasa bahagia dalam menuntut ilmu. Tapi tetap saja aku hanya merasa bahagia dan masih tetap tidak merasakan untuk apa aku menuntut ilmu. Bagiku itu semua hanya membuang waktu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku bingung, Kak. Kamu berkata hari ini, esok, lusa, dan seterusnya kamu ingin keluargamu bisa makan. Sebetulnya itulah jawabannya. Jawaban dari segala keraguan kamu tentang sekolah. Bersabarlah, Sukma. Mungkin sekarang kamu belum tahu apa manfaat untuk belajar, tapi di saat nanti kamu akan tahu apa manfaatnya belajar. Sungguh, ini bukanlah kata kiasan atau kata hiasan, tapi ini adalah tiket menuju kesuksesan kamu. Kamu akan sanggup membiayai keluarga kamu lebih dari cukup. Dan belajar, sekolah, dan pendidikan adalah cara untuk keluar dari kebodohan dan kemiskinan. Percayalah, Sukma, dengan kemampuan kamu akan meraih cita-cita apa yang kamu inginkan. Dan pastinya tetap beribadah kepada Allah, yakin pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Sukma pasti bisa, percayalah. Hei Sukma, rene lo lagi bareng. Delok tah awan iku, cita-citaku wis kaya awan iku dhuwur banget. Matahari yang dulu kelam kini menjadi terang. Kebahagiaan yang diselimuti pelangi kini telah merasuk ke rongga jiwaku. Petir yang dulu menyambar kini menjadi kemilau cahaya yang tidak akan pernah pudar. Bangkitnya jiwaku membangkitkan mati surinya cita-citaku. W.S. Rendra pernah berkata, dan perjuangan yang sesungguhnya adalah pembuktian dari kata-kata.